panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam utawi selamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Monggo Bapak Ibu sarengan kita bika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho. Mugi-mugi dicatat dados salah satunggalipun amal kesayangan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken nggih pengaosan tafsir Ibnu Katsir kita. Kita masuk ayat 20 pinten Pak? 25 nggih. Wabasyiril ladzina amanu. Nggih, wabasyiril ladzina amanu nggih. Kemarin kan kita sumban wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna tanggal 19 bulan 6 betul nggih. Wabasyiril ladzina amanu niki ayat 25 surat Al-Baqarah nggih. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Sampun kepanggih Bapak Ibu. Kita waosarengan nggih setunggal ayat monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat-ayat sebelum niki nggih Allah Subhanahu wa taala niku sudah menyebutkan tentang balasan, ancaman, siksaan yang sudah disiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir terhadap Allah dan terhadap Rasul-Nya. Setelah menjelaskan itu, Allah Subhanahu wa taala lalu di ayat 25 niki memberi penjelasan dan kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah, Rasul dan seterusnya. Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati, dan berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Jadi oleh karena ini Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Qur'an itu disebut sebagai masani karena biasanya niku ketika menjelaskan A akan dijelaskan B-nya. Jadi kalau Allah itu habis menjelaskan tentang surga atau neraka, niku setelahnya akan menjelaskan neraka atau surga. Habis menjelaskan orang-orang yang enggak baik dan nasibnya seperti apa, sekarang Allah menjelaskan ganti menjelaskan kalau orang-orang itu baik, nanti apa yang akan mereka peroleh. Nah, di sini Allah mengatakan, berilah kabar gembira Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh niku sebagai satu kesatuan nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Ora eneng ceritane wong ngaku iman ning amale iku ora soleh. Dan nggak ada juga kejadiannya orang melakukan amal soleh tapi dia nggak beriman. Amal soleh yang dalam artian amal itu dimaksudkan untuk Allah, bukan untuk yang lain, ikhlas lillahi ta'ala. Melakukan kebaikan itu nggak ada. Kalau ada orang misalnya orang-orang
yang enggak Islam, orang-orang yang enggak beriman, tapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial, bisa dipastikan pekerjaan sosial itu tidak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin diperuntukkan ya entah entah kepada siapa ngoten nggih. Misale ada orang ngasih sumbangan dia bukan orang yang beriman, ngasih bantuan jalan misalnya, ya jalannya itu mungkin nanti disebut sebagai jalannya dia, atau ngasih bangunan, lah bangunannya itu disebut sebagai bangunannya dia. Dikasih namanya dia ngoten. Artinya tidak mungkin ngoten, orang yang tidak beriman dia itu melakukan amal soleh dalam pengertian bahwa amalnya itu diperuntukkan kepada Allah. Kalau nggak untuk dirinya ya mungkin untuk nama baiknya, untuk dan seterusnya ngoten. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, wong iman itu butuh bukti berupa amal. Kalau kita iman, kok nggak melakukan amal soleh, ya diragukan keimanan kita. Wong iman itu mengharuskan, mengonsekuensikan adanya amal soleh. Nah, terhadap orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan melakukan amal soleh, diberi kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Annalahum, bahwa hanya untuk mereka saja, ngoten nggih. Wong sing ora iman ramal soleh tidak mendapatkan bagian ini, bahwa bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka terdapat surga-surga yang mengalir dari bawahnya, dari bagian bawah surga itu mengalir al-anhar, mengalir sungai-sungai. Itu gambaran surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa surga itu di bagian bawahnya itu ada sungai-sungai yang mengalir. Kalau neraka Allah menggambarkan waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu gambarannya. Meskipun apa yang kita bayangkan tentang surga, nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, itu ya tidak sama dengan nanti ketika kita melihatnya secara langsung. Karena nikmatnya surga itu kata Kanjeng Nabi mala ainun ro'at wala udhunun samiat. Jadi nikmat surga itu belum pernah dilihat oleh mata. Jadi kalau kita membayangkan melihat napa niku rumah yang di bawahnya mengalir sungai, wah iki swarga ngoten. Apa yang kita lihat itu enggak. Bahwa gambarannya disederhanakan seperti itu supaya keterbatasan kita dalam berimajinasi dan melihat itu bisa terwakili. Oh ngono kuwi gambarane, dan gambarane. Karena belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan juga belum pernah terdengar oleh telinga kita ini. Jadi ketika kita dikasih tahu seperti ini, itu ya nanti realnya saat kita semoga dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau informasi seperti ini ketika kita lihat secara langsung ternyata jauh lebih nikmatnya, jauh lebih besar. Dan juga belum terbayang Pak oleh benak kita ya, karena memang nikmatnya luar biasa. Tapi ini diturunkan ngoten nggih bahasanya supaya kita bisa mengimajinasikan itu. Allah mengatakan jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh niku, mereka akan memperoleh bagian surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ay min tahti asyariha wa hurofiha. Mengalir dari bawah pohon-pohon dan ruangan-ruangan yang ada di surga niku mengalir air sungai. Dan terdapat keterangan di dalam hadis anna anharoha tajri fi ghairi ukhdudin, bahwa sungai-sungai sungai-sungai di surga itu mengalir tanpa napa nggih? Tanpa ada napa nggih?
Jadi nggak ada parit-paritnya ngoten. Dan ada keterangan perihal Al-Kautsar ngoten niki, inna atainakal kautsar niku Al-Kautsar telaga Kautsar niku pinggiran-pinggirannya niku eh, terdapat napa nggih menara-menara dari lu'lu' nggih. Lu'lu' niku napa? Lu'lu' niku nggih permata ngoten nggih dari permata yang berlubang. Jadi intinya nggih luar biasa lah kenikmatan yang ada di surga. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan anharul jannati, bahwa sungai-sungai surga itu mengalir dari bawah lembah atau dari bawah gunung misik. Gunung misik. Ini kita sulit membayangkan gunung, tapi itu dari misik. Sehingga mengeluarkan bau yang wangi. Terus pokoknya intinya enak. Tinggal nanti kita melihat secara langsung, tapi sekarang tugas kita adalah ora bayangke. Tapi tugas kita adalah amanu wa amilus solihat. Karena awak dhewe niku iman karo ngamal soleh, engko iming-iminge ya akan kita peroleh insya Allah. Jadi ora usah mikir engko piye ya. Fokus kita sekarang adalah iman dan amal soleh. Nanti apa yang dijanjikan oleh Allah itu akan kita peroleh. Jadi iman itu tidak dengan angan-angan, tapi iman itu dengan kerja keras, dengan usaha untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini memang beriman. Buktinya apa? Ya melakukan amal soleh niku. Lalu Allah mengatakan nggih, kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Nanti ketika orang-orang itu di surga kata Allah, ketika para penduduk surga itu diberi rezeki dari buah-buahan yang ada di surga, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Iki kitone kok sing kaya ndek wingi ya. Iki kaya wujude niku kaya sing ndek wingi. Hadzal ladzi ruziqna min qabl. Sebagian ahli tafsir, Bapak Ibu rahimakumullah, menyebutkan bahwa maksudnya adalah ini seperti sebagian disampaikan oleh Ibnu Abbas dan seterusnya dari para sahabat ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah hadzal ladzi ruziqna min qablu fid dunya. Iki koyok buah-buahan nang donya ya. Misalnya kita dikasih duren ngoten nggih, misale lho nggih, dikasih duren terus uh, nang swarga ngoten kita komentare, "Iki kok koyok duren nang donya ya." Tetapi itu hanya sekedar fisiknya saja. Oh rasanya ya beda, apa-apanya ya beda. Tentu lebih enak. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud setiap kali mereka diberi rezeki, mereka mengatakan ini seperti yang dulu. Dulu itu maksudnya seperti yang dulu ketika ada di dunia atau ketika hidup di dunia. Sebagian yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah ini atau buah-buahan surga ini yang diberikan kepada kami para penduduk surga itu memang seperti buah-buahan yang kemarin lisid dati tasyab musyabahati ba'dhi ba'zan, karena saking miripnya antara satu buah dengan buah yang lain, sesuai dengan firman Allah wa utu bihi mutasyabiha, dan diberikan kepada mereka napa niku yang semisal atau yang mirip dengan
apa yang pernah diberikan kepada mereka sebelumnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah riwayat dikatakan bahwa nanti di surga seseorang akan diberi hidangan sepiring buah. Lalu kemudian dia makan. Setelah itu diberi hidangan yang lain. Nah, ketika dikasih hidangan yang lain itu tadi, mereka mengatakan ini kok koyok yang sebelumnya. Lalu fatakulu al malaikatu. Lalu malaikat mengatakan, udah dinikmati saja, fallaunu wahid wa ta'mu mukhtalif. Warnane memang podo, ning rasane gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ini juga dikuatkan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi memang mirip, tetapi rasanya berbeda-beda. Ya, apapun itu, ya ada beberapa penafsiran seperti itu. Intinya pokoknya nikmat lah. Buah-buahan apa saja yang ada di dunia ya ada. Nanti di akhirat. Tetapi rasanya jauh lebih nikmat. Lalu selain itu selain menikmati makanan seperti itu, nanti di ayat-ayat yang lain digambarkan lebih detail tapi gambaran di ayat ini ngoten niku tentang surga. Lalu Allah mengatakan walahum fiha azwajun mutahharatun. Dan bagi para penduduk surga itu mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci. Ini pasangan-pasangan yang suci. Imam Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud suci niku mutahharatun minal qadri wal adza. Jadi bersih dari ya cacat, dari ngoten poe resik bersih dan suci. Imam Mujahid mengatakan maksudnya adalah kalau itu perempuan berarti tidak haid. Lalu tidak buang air besar maupun kecil. Jadi wis berarti ra eneng lara weteng ngoten nggih. Ora eneng napa ya kewaregen ya ora eneng. Pokoke wis nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil, ora eneng watuk soalnya nggak ada dahak, ngoten nggih. Dan yang lain-lain. Itu bersih, ngoten nggih. Bersih dari haid, bersih dari napa niku buang air besar, buang air kecil, dahak, meludah, ngoten nggih. Wal maniyi wal waladi. Allah, di sini dikatakan gitu nggih. Ya tidak mengeluarkan mani, tidak melahirkan. Niku dawuh Imam Mujahid. Kalau Imam Qatadah mengatakan maksudnya mutahharutun minal adza wal ma'sam. Bersih dari kotoran dan dosa. Ini juga diriwayatkan oleh Asudi dan yang lain-lain. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa bersih atau suci dari haid. Tadi sudah dijelaskan. Oke, lalu kemudian yang terpenting ya Bapak Ibu rahimakumullah, yang terpenting di sini. Kalau nikmat itu hanya sesaat, kan ya tidak nikmat gitu. Tapi kalau nikmat ini dirasakan selama-lamanya, niku menyenangkan. Maka Allah mengatakan wahum fiha khaliduna. Dan mereka di dalam surga niku selama-lamanya. Wa tamamu sa'adati. Inilah kesempurnaan dari kebahagiaan para penduduk di surga ma'ahadzan naimi fi maqamin aminin minal mauti wal inqita. Jadi mereka terus bahagia, berada pada kenikmatan di tempat yang aman, tidak mati, tidak pernah terputus,
tidak ada akhirnya. Dia terus-menerus berada pada kenikmatan yang abadi sampai Allah nanti menghendaki seperti apa. Itu kan nikmat yang luar biasa. Bagaimanapun berbeda dengan kenikmatan yang kita terima atau kita rasakan di dunia ini. Karena sifat dunia yang fana, maka nikmat yang kita terima pun itu tidak bisa selama-lamanya. Apapun itu, pasti berkurang. Pasti berkurang. Wis wayahe duwe duit ndelalai ora iso nyate, soalnya ampun sakit-sakitan. Wis ora iso mamping sing akeh, wis ora iso nopo dan seterusnya. Ya, karena memang nikmat di dunia itu terbatas. Beda dengan nanti nikmat di surga. Niku kekal selama-lamanya berada pada kondisi seperti itu. Gambaran neraka juga kayak gitu. Mereka penduduk neraka niku kekal selama-lamanya dalam posisi yang kayak gitu. Jadi dengan menyelesaikan ayat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, seharusnya cukup menjadi bekal hidup kita dan menyadarkan kita untuk menentukan pilihan mana yang menguntungkan bagi kita. Allah sudah gambar ke. Kowe nek wong iman ngamal soleh nanti seperti ini yang akan kamu rasakan. Tapi kalau kamu tidak beriman dan tentu saja karena kita nggak beriman, kita nggak melakukan amal soleh, kita akan masuk ke dalam neraka yang gambarannya sudah digambarkan sebelum. Nah ini kan sebenarnya pilihan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Allah kepada kita. Kudune nek wong ku ya waras tenan, mikire itu pikirane pikiran waras. Tentu kita memilih kebahagiaan yang abadi dan selama-lamanya. Yaitu berada di surga. Dan itu bukan pilihan menurut bagi orang yang waras, ya, itu bukan pilihan. Mosok kok kowe milih diobong apa misalnya nginep nang hotel ASEAN, itu kan nggak pilihan. Tentu siapapun bagi yang nalar ngoten ngono kok dikon milih. Yes, mesti aku milih di tempat yang seger dan sejuk. Itu sebuah kepastian bagi orang yang berakal. Maka terhadap orang-orang yang nggak beriman itu Allah ya afala takilun, afala tatadzakarun, afala tufak ngoten iki. Apa kuwi ora mikir, apa kuwi ora eling dan seterusnya. Karena yang bagi orang yang berakal, bagi orang yang tahu untuk menjadi orang yang beriman. Karena iming-imingnya jelas. Yaitu berada di surga. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kita kejar. Standar minimal kita sebagai orang yang beriman ini yang kita kejar. Yaitu melakukan amal soleh atas dasar iman demi mendapatkan apa yang menyenangkan kita nanti di akhirat. Sementara di akhirat nggak ada pilihan lain, ya nek orang mlebu neraka yang mlebu swarga. Ora iso kau kalau nang kene, kalau nang kene. Nah, nilai pentingnya kita berada di dunia, Bapak Ibu rahimakumullah, karena dunia ini menjadi mazraatul akhirah. Sawahe awak dhewe, investasinya kita semua untuk di akhirat nanti. Ya yen awak dhewe nabung, ngoten nggih, nabung sing apik, nanti kita akan bisa manen yang baik. Kalau kita menanam yang baik, kita nanti mendapatkan yang baik. Peluang kita untuk nabung, peluang kita untuk menanam itu di dunia ini. Maka dikatakan sebagai mazraatul akhirah, sebagai kebun nanti di akhirat. Artinya manennya itu memang di akhirat.
Lah karena kita ini dalam posisi sedang tandur, ngurusi tanaman, ngoten nggih, sedang menabung, berinvestasi, mestine ya memang abot. Saenak-enake wong nguripi tanduran, ngoten nggih, itu ya mesti dia sibuk. Soalnya nek tandurane ora ditunggu, engko ya kuwatir dirusak. Ya mbah manuk, ya mbah kewan, ya mbah napa. Nek ora ditilak-tiliki kuwatir sukete kuwi ya do dhuwur, ngoten nggih. Sehingga kudu diresiki, ngoten nggih. Engko nek ora dipupuk misale engko ya kuwatir tandurane ora seger, ora itu repot, itu repot. Tetapi serepot-repotnya, orang yang merawat tanaman, dia punya harapan. Kowe iki nek tak rumati sing apik, awit cilik ngoten nggih, tak rumati sing apik, nanti pada waktunya aku akan panen. Lah ana wong ora tau nandur kok terus ngarep panen, kuwi codot kuwi. Ora gelem nandur senengane panen tok. Ya niku. Lah kudune normale wong niku nek pengen panen kuwi kudu nandur. Nek pengen ya niku wae nek pengen mendapat, jatah atau bagian dari investasi ya kudu nabung. Lah ini nabung kita di dunia, nanti itu kita panen di akhirat. Nah, sebagaimana wong sing, ngrawat tanaman, kita juga harus terus-menerus memastikan, "Iki amalku tenan apik apa ora? Kira-kira ana homone apa ora sing menyerang tanamanku iki?" Kita rawat, kita pastikan. Ngoten, nek pas males-malesan ya kudu dipupuk ngoten nggih ben tandurane salate ya iso kusuk, ngamale ya iso ikhlas dan seterusnya. Karena memang ini yang nanti bisa dijaga. Bahkan sebelum nanti akhirat ada timbangan amal dan seterusnya, amal itu sudah bisa kita rasakan dampaknya nanti di alam kubur. Dan dalam hadis kan seperti itu. Nanti nek awak dhewe niku akeh ngamal sing apik, ngoten, niku ya amal baik kita itu mendo-mendo atau berubah bentuk menjadi sesosok makhluk sing nek disawang ya nyenengke, ngoten nggih, ambune ya wangi, pakaiane ya bersih, bagus, ngoten. Lalu ditanya, di dalam hadis dikatakan seperti itu, nggih, "Man anta, siapa kamu? Kok wajahmu nyenengke, bajumu ya resik, ambumu ya wangi." Lalu, makhluk itu bilang, "Ana amalukas sholeh." Aku iki misale kowe ora ngaji ngopo, anakku ngejak jalan-jalan. Misalnya ngono lho, anakku ngejak jalan-jalan. Ya ora apa-apa jane ngejak jalan-jalan, anakku enggak masalah. Anakku ngejak jalan-jalan. Lho ngoten niku, anak sing kita ajak jalan-jalan ngoten niku nek pas awak dhewe mati iki ora gelem nunggoni kita. Sementara ngaji yang kita singkir kita hindari ngoten itu yang nanti akan setia menemani kita. Gambarannya kan. Jadi yang tersisa hanya amal. Nek awak dhewe ora duwe ngamal terus kok piye? Sing ngonconi sapa? Ngoten nggih. Sing menghibur sapa? Terus nang akhirate kaya apa? Sementara kita nggak mungkin minta amal dari yang lain. Nah, pramila nggih monggo Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Mumpung kita niku masih diberi kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek ndang gawe tanduran sing apik. Kalau kita sudah punya pohon atau tanaman yang sudah kita tanam, jangan dihentikan. Terus dipupuk. Ya, misalnya dhewe niku duwe tanduran maca Quran. Ini kan ibaratnya adalah tanaman kita. Kuwi terus dirawat, terus dipupuk, ngoten nggih. Jangan dibiarkan.
Nanti kalau dibiarkan dia lama-lama mati. Kalau kita sudah punya kebiasaan baik tertentu itu diistiqomah. Maka ya Kanjeng Nabi niku ketika ditanya amal sing paling apik kuwi apa ya adwamu. Amal sing paling terus-menerus kita lakukan sampai kita bawa mati. Itu yang terbaik meskipun sedikit. Ini terus-menerus kita lakukan istiqomah sampai dibawa mati karena amal itu baru selesai ketika kita mati. Kalau kita belum mati kok selesai, itu dipertanyakan keimanan kita karena amal soleh kok mandek padahal belum mati. Kan hadisnya jelas idza mata ibnu adama in qata'a amalu. Nah, wong kuwi mati maka amalnya terputus. Berarti kan kosok baleni pun nek awak dhewe durung mati amale ora entuk terputus. Nek ana wong sing urip kok amale terputus berarti kaya wong sing wis mati. Karena rumusane kok terkadang nek wong kuwi mati amale terputus kecuali telu. Misalnya ngoten ya. Kita ambil di bagian pertamanya. Berarti nek awak dhewe urung mati amale ora entuk terputus. Harus terus-menerus melakukan amal. Sehingga nggih misale nek awak dhewe niku mun niate ngaji seperti ini nganti samatine kudu ngaji aja terputus. Kecuali ada udzur-udzur tertentu, tapi kita niatkan bahwa pokoknya aku sak matiku yo ngaji nang masjid iki. Khatam ora khatam wis sak mati. Karena aku harus mengistiqomahkan amal kebaikan seperti ini supaya nanti ketika mati kita tertulis atau ditulis sebagai orang yang ngaji. Ayo kalau pesan ya kepada jamaah-jamaah di teman-teman yang lain pokoknya diniati awal dulu ngaji ini terus menerus. Kita istiqomah sampai nanti akhir. Ini kemudian kalau Allah SWT punya rencana yang lain, ada sebagian kita yang harus terlebih dulu meninggalkan kita, tapi kan niatnya untuk menyelesaikan ngaji sampai mati itu sudah terwujud. Dan insya Allah karena kita sudah meniatkan bahwa saat mungkin ketika Allah itu sudah memberi keputusan yang lain, misalnya di antara saudara kita ada yang meninggal, insya Allah ketika majelis ini tetap berjalan, amalnya insya Allah masih tercatat karena niatnya itu dihatam. Jadi ketika kita nanti niku istiqomah, niku insya Allah ya nulur nulung sedulur-sedulur kita yang mungkin sudah dipanggil oleh Allah duluan, karena memang dari awal niatnya arep ngerampung ke ngaji tafsir, tetapi kok terdiri sudah mendahului, itu insya Allah tercatat. Niatnya niku tercatat terus. Dan awal dia mandek ya mandek. Niku karena itu termasuk amal yang nanti akan terus menerus dirasakan. Dan itu yang dimaksud juga dengan al-baqiyatu as-shalihat, amal-amal yang akan terus menerus bisa kita rasakan nikmatnya. Mohon kita niati ngoten nggih Bapak Ibu. Awak dhewe wong iman, tandane wong iman iki ngamal saleh. Salah satu bentuk amal saleh kita malam ini kita wujudkan ngaji. Ngaji yang membaca ayat-ayatnya Allah, memahami seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Rampung ya sholat, bar sholat ya mulai. Ora nang ngrumpi, ra nang apa-apa, ngoten ya, pokoke ngoten. Niate memang ngaji. Rampung ya wis. Insyaallah kalau kita istiqomah seperti itu nggih, muga-muga kita saling menyemangati, saling mengingatkan, insyaallah itu disebut sebagai atau dianggap dan dicatat sebagai amal soleh, nambah-nambah kebaikan kita untuk kebaikan kita nanti di akhirat. Insyaallah mungkin ini manfaat menjadi penyemangat kula, penyemangat Bapak Ibu sekalian,
sarangan monggo kita tutup kami wawasan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.